warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silahkan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Di hari kedua bulan Ramadan ini, anak-anak bisa melaksanakan saum ya, sampai dengan nanti azan maghrib berkumandang. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang asal mula Nabi Adam alaihissalam. Silahkan simak dengan baik ya. Setelah menciptakan langit, bumi, malaikat, jin dan iblis, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Kemudian hal itu diutarakan kepada para malaikat. Para malaikat terkaget dan para malaikat mengira lalai dalam menjalankan tugasnya. Maka para malaikat berkata, "Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan saling membunuh. Sedangkan kami para malaikat senantiasa patuh dan mengagungkan nama-Mu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Mendengar penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, selanjutnya para malaikat terdiam. Demikianlah Allah kemudian menciptakan Nabi Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah terbentuk, kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Nabi Adam alaihissalam pun kemudian hidup, bisa berdiri tegak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud atau menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat pun bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud. Dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam?" Iblis pun menjawab, "Saya lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam dari segumpal tanah," kata iblis, menyombongkan diri. Iblis mempunyai pendapat bahwa api lebih baik daripada tanah. Padahal hanya Allah lah yang Maha tahu siapa yang lebih mulia di antara makhluk ciptaannya. Allah sangat murka mendengar jawaban iblis. "Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut kau tinggal di sini lagi, dan terkutuklah engkau selama-lamanya." Lalu iblis berkata, "Wahai Tuhan, Engkau kutuk dan Engkau usir aku dari surga karena Adam. Saya rela, tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup lama hingga hari kiamat nanti." Akhirnya permohonan iblis pun dikabulkan oleh Allah. Mereka akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat kelak. Kemudian iblis bersumpah, "Ya Allah, karena Engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya dari jalan-Mu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang, dari kiri dan dari kanan." Itulah sumpah iblis. Dia bertekad akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya agar mereka menjauhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah anak-anak perlu ketahui ya, bahwasannya malaikat itu diciptakan dari cahaya dan iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Nabi Adam diciptakan Allah sebagai makhluk yang bertugas memelihara, memanfaatkan, dan memakmurkan bumi beserta seluruh isinya. Oleh karena itu, Nabi Adam dibekali oleh akal dan pikiran. Nabi Adam alaihissalam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang sangat indah. Di surga, Allah menyediakan berbagai macam hidangan serta pepohonan yang berbuah lebat dan enak dimakan. Nabi Adam alaihissalam tinggal sendirian di sana. Pada suatu waktu, saat Nabi Adam alaihissalam tertidur pulas, Allah menciptakan seorang perempuan yang bernama Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan Allah untuk mendampingi Nabi Adam alaihissalam sebagai istrinya. Namun Allah berpesan kepada Nabi Adam setelah ia terbangun, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Nikmatilah buah-buahan yang lezat, cicipilah dan makanlah sepuasmu. Kamu tidak akan lapar, tidak akan haus ataupun lelah selama berada di surga. Tapi aku ingatkan, janganlah engkau makan buah dari pohon ini, yaitu buah kuldi, yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Iblis akan berupaya membujuk dan mengajakmu keluar dari surga, sehingga tercabutlah kebahagiaan yang kamu nikmati saat ini. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal bersama di surga yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berusaha untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangan. Namun suatu hari Nabi Adam alaihissalam melihat buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah tersebut ada di hadapannya, memang tampak lain daripada yang lain. Tapi buah itu adalah buah larangan, maka ia tidak berani memetik. Lalu iblis membujuk Hawa, tetapi Hawa juga tidak berani makan buah itu. Melihat keduanya tidak tergoda, iblis merasa kecewa dan sakit hati. Tetapi ia tidak putus asa. Maka suatu saat ia mendekati Adam lagi dan berkata, "Mengapa Tuhan melarangmu makan buah ini? Tak lain agar kalian tidak jadi malaikat. Sebab jika kalian makan buah itu, kalian akan menjadi penghuni kekal di surga ini. Percayalah, aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik." Sampai 3 kali iblis merayu, dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa mulai tertarik dengan rayuan iblis. Hawa yang termakan bujukan iblis itu berkata kepada Adam, "Rupanya ia benar ucapan iblis itu. Ia telah bersumpah dengan nama Allah." Kemudian Hawa yang lemah hatinya menghampiri pohon buah khuldi dan memetik buahnya. Pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa lelah, haus dan lapar, terlebih setelah mendengar bujukan dari iblis. Keduanya lalu makan buah itu. Rasanya memang sangat lezat sehingga keduanya lupa pada larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan mereka dan berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata." Akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sadar bahwa mereka tidak mungkin dapat menyembunyikan diri dari hadapan Allah yang Maha Tahu. Dengan tertunduk malu, menyesal atas dosa yang telah dilakukan, Nabi Adam berkata,
"Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi." Pada akhirnya taubat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diterima, dan keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tetapi atas kesalahan itu mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Ini sudah sesuai dengan kehendak Allah yang memang menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai penghuni dan pengatur bumi. Kini mulailah babak baru bagi kehidupan cikal bakal anak manusia. Nabi Adam dan Hawa tinggal di sebuah goa yang besar dan lebar. Goa itu terletak di dataran tinggi sehingga tak gampang diserang binatang buas. Perlu anak-anak ketahui, apakah karena kesalahan Nabi Adam alaihissalam sehingga seluruh umat manusia harus menderita di dunia? Bukan ya anak-anak. Nabi Adam memang diciptakan Allah sebagai khalifah atau pengelola bumi dan isinya. Hanya saja setelah diciptakan, Nabi Adam ditempatkan di surga. Setelah itu beliau harus ke tempat tujuannya, yaitu berada di bumi. Seiring bergulirnya waktu, pada tahun pertama mereka dipertemukan Hawa melahirkan sepasang anak kembar, lelaki dan perempuan, bernama Kabil dan Iklimah. Dan tahun berikutnya lahir lagi sepasang anak kembar, yaitu Habil dan Labuda. Menjelang usia dewasa, Allah memberi petunjuk kepada Nabi Adam agar mengawinkan putra-putrinya. Kabil dikawinkan dengan adik Habil yang bernama Labuda, sedangkan Habil dikawinkan dengan adik Kabil bernama Iklimah. Inilah syariat yang telah ditentukan Allah. Cara ini disampaikan Nabi Adam kepada putra-putrinya. Namun, Kabil menolaknya mentah-mentah. Ia tidak mau dikawinkan dengan Labuda yang berwajah jelek, tidak secantik adiknya sendiri yaitu Iklimah. Ternyata Kabil telah termakan rayu dan bujukan iblis. Dia lebih mengikuti hawa nafsu daripada akalnya. Dia tidak mau menerima syariat yang ditetapkan Nabi Adam alaihissalam. Pada suatu hari, ketika Habil mengembalakan ternaknya di tempat yang sepi, jauh dari pemukiman Nabi Adam dan Hawa, tiba-tiba tanpa tahu Habil, saudaranya itu memukul kepalanya dengan benda yang sangat keras. Maka matilah Habil. Inilah sebagai pembunuhan pertama atas umat manusia di bumi. Iblis tertawa kegirangan sebab dia sudah mempunyai teman. Setelah Habil mati, Kabil merasa kebingungan. Kemudian Allah memberikan ilham melalui burung gagak. Ada 2 ekor burung gagak yang berebut hendak mematuk mayat Habil. Burung gagak itu bertarung dan salah satunya tewas dalam pertarungan itu. Lalu burung gagak yang masih hidup menggali tanah. Burung gagak yang mati ditarik ke dalam tanah dan ditimbunnya. Melihat kejadian itu, Kabil akhirnya meniru perbuatan burung gagak tersebut. Ia menggali tanah dan menguburkan mayat saudaranya itu. Namun setelah selesai menguburkan mayat saudaranya, ia tetap merasa gelisah. Apa yang harus dikatakannya kepada ayahnya, yakni Nabi Adam alaihissalam? Mendengar hal tersebut dan mengetahui hal tersebut, Nabi Adam dan Hawa merasa sedih atas kejadian itu. Sebab beliau itu hanyalah manusia biasa yang punya hati dan perasaan. Beliau pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerimanya sebagai takdir dan kehendaknya. Ia
Ia memohon untuk diri dan keluarganya agar dikaruniai kesabaran dan keteguhan iman, serta bertaubat, beristighfar, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama beberapa tahun Ibu Hawa melahirkan putra-putri kembar, sehingga anak turunnya demikian banyak. Maka berkembanglah anak manusia keturunan Nabi Adam. Demikianlah anak-anak ya tentang asal-usul Nabi Adam alaihissalam sampai akhirnya dijadikan sebagai manusia pertama di muka bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Esok Ibu akan menjelaskan tentang Nabi Idris alaihissalam. Mudah-mudahan cerita keagamaan tentang Nabi ini bermanfaat dan menjadikan pengetahuan buat anak-anak sekalian. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Akhiri. Assalamualaikum